Selamat pagi para Boskonian. Pagi ini saya akan memulai acara graduation dengan menyapa kalian semua. Oke, sudah siap? Semua open cam, open mic. Salam Don Bosco. Saya Boskonian. Boskonian, mata terbuka, tangan siap sedia, hati setia. Oke, terima kasih. Yang terhormat jajaran Badan Pengurus Yayasan Pancadharma, para kepala bidang, para kepala sekolah Don Bosco 1, 2, dan 3, beserta staf dan para guru, Kepala SMP Don Bosco 2, Bapak Adrianus Nara Lama II, Wakil Kepala SMP Don Bosco 2, Bapak Peter Suryadi, para guru, dan para tenaga pendidik yang kami kasihi. Pak Carlos, Ya Bu. Oke, lihat di hadapan kita sudah hadir 88 Boskonian. Halo, selamat para pagi. Boskonian, selamat pagi. Dan mereka tidak sendiri, karena ini sudah tidak pembelajaran. Mereka sekarang ditemani oleh orang tua yang menunggu apa yang terjadi setelah 3 tahun menemani mereka. Halo Ibu Bapak orang tua Selamat siswa, pagi, selamat Bapak, pagi. Oke, Terima kasih atas kehadiran untuk menemani para Boskonian mendengarkan pengumuman dan para Boskonian melakukan graduation. Oke. Dan sekarang saya mau menyapa mulai dari 9A. 9A. Kelas Ibu ya? Iya, sekarang saya Oke. wali kelasnya. Ayo teman-teman 9A, open cam, open mic. Wah, keren-keren nih. Oke. Halo 9A. Halo 9A, Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Mana Kabar suaranya? baik? Pagi. Oke, puji Tuhan, kabar baik mereka semua. Udah nggak sabar pasti ya Bu Iya. dengan pengumuman Oke, sekarang kita ke kelas 9B. Selamat pagi teman-teman 9B. Halo 9B. Halo 9B. Pagi, Bu. Oke, semangat dong, semangat. Nah, sekarang yang Kelas terakhir terakhir. nih, kelas Kelas 9C. 9C. Halo 9C. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Mantap, selamat pagi juga Ibu Bapak yang mendampingi teman-teman 9A, 9B, dan 9C. Ibu Bapak dan teman-teman yang terkasih, selamat datang dalam live streaming graduation SMP Don Bosco 2 tahun pelajaran 2021-2022. Marilah kita awali acara ini dengan doa syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Patricia Astrid. Kepada para guru, para orang tua siswa, dan siswa-siswi kelas 9 dari SMP Don Bosco 2. Marilah kita mengawali kegiatan graduation online kelas 9 SMP Don Bosco 2 ini dengan mengucapkan rasa syukur melalui doa yang kita aturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan kebaikan-Mu, sehingga kami semua hari ini boleh berkumpul dalam keadaan yang sehat di acara graduation online kelas 9 siswa-siswi SMP Don Bosco 2. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan kebaikan-Mu yang Engkau salurkan melalui bakat, potensi, keunikan, dan kepribadian yang unggul untuk seluruh siswa-siswi kelas 9 SMP Don Bosco 2. Melalui seluruh bakat dan kelebihan yang Engkau berikan, hari ini kami semua boleh berbahagia
karena siswa-siswi kelas 9 telah berhasil dan sukses menyelesaikan pendidikan mereka di kelas 9 ini. Dan sebentar lagi ya Bapak, siswa-siswi kelas 9 akan lanjut ke jenjang SMA. Sebuah perjalanan yang baru akan mereka mulai. Kami mohon ya Bapak, berkatilah mereka agar di jenjang SMA atau jenjang berikutnya, mereka dapat senantiasa menggunakan segala potensi dan keunggulan yang mereka miliki untuk berkembang menjadi remaja yang lebih baik lagi dalam mengejar cita-cita mereka dengan bakat yang mereka miliki. Bantulah mereka ya Bapak, siswa-siswi kelas 9 SMP Don Bosco 2 yang akan menghadapi dunia SMA agar tidak mudah putus asa dan selalu mau bangkit ketika mereka menemukan berbagai kesulitan dan tantangan yang ada di hadapan mereka. Biarlah ya Tuhan berkat-Mu senantiasa menyertai mereka melalui para orang tua, para guru, lingkungan pertemanan yang baik dan sehat, sehingga siswa-siswi kelas 9 SMP Don Bosco 2 dapat tumbuh menjadi orang yang mampu mengembangkan bakat mereka dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya untuk diri mereka, tetapi untuk orang-orang sekitar, orang-orang terdekat mereka, dan lingkungan masyarakat. Ya Bapak, berkatilah juga acara graduation online pada hari ini agar dapat berlaksana dan berlangsung dengan lancar. Ya Bapak, kami satukan doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Astrid. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Don Bosco.
perwakilan bidang pendidikan Yayasan Pancadharma, Bapak Agustinus Srihartoyo, akan menyampaikan kata sambutannya. Ibu bapak, para orang tua yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adri, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan para siswa SMP Don Bosco II kelas 9 yang saya kasihi. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam Don Bosco. Perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal mewakili Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Pancadharma. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, puji dan syukur kita anjungkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, bahwa pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan graduation, kelulusan siswa kelas 9 SMP Don Bosco II. Meskipun kegiatan ini masih dilaksanakan secara virtual karena masih dalam situasi pandemi, namun saya yakin bahwa hal ini tidak mengurangi kegembiraan, kebahagiaan, dan rasa syukur kita di dalam melaksanakan acara graduation kelulusan siswa kelas 9 SMP Don Bosco II ini. Ibu bapak dan para siswa yang terkasih, 2 tahun lebih kita menjalani kehidupan dalam masa pandemi COVID-19. Dalam situasi yang serba tidak menguntungkan, serba tidak menyenangkan, serba terbatas, serba darurat. Dalam situasi yang sungguh sangat merepotkan baik secara ekonomi maupun secara sosial dalam kehidupan kita. Kita terpaksa melakukan pembelajaran pun secara online atau secara virtual. Dan itu tentu tidak menyenangkan untuk para siswa, karena tidak dapat beraktivitas secara normal, tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran secara maksimal. Dan tentu bagi Bapak Ibu Guru pun itu menjadi satu tantangan yang tidak mudah. Namun kita bersyukur bahwa meskipun dalam situasi semacam itu, kita tetap dapat melakukan pembelajaran dengan baik, dengan segala cara, dengan segala keterbatasan, dengan segala situasi yang serba darurat, kita berusaha. Dan para siswa saya lihat telah belajar dengan sungguh-sungguh dan serius untuk mendapatkan bekal yang baik untuk dapat melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih lanjut. Bapak Ibu Guru pun demikian, telah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan segala upaya agar dapat menyampaikan pembelajaran itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, agar materi pelajaran yang esensial, yang sungguh sangat dibutuhkan oleh para siswa untuk jenjang yang lebih lanjut, itu dapat diberikan dengan baik dan diterima siswa dengan baik. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, masa pandemi yang kita hadapi secara berangsur-angsur saat ini sudah mulai mereda. Dan itu semua tentu sungguh sangat kita syukuri. Kita berharap agar situasi ini benar-benar akan semakin membaik dan normal kembali, agar kita dapat beraktivitas dengan baik, kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala, belajar di sekolah dengan normal, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang lain secara normal. Demikian juga Bapak Ibu para orang tua
dapat melakukan kegiatan-kegiatan dan melakukan usaha-usaha untuk kehidupan sehari-hari secara normal. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih dan syukur atas kebersamaan dan kerjasama yang telah kita jalin dengan baik para orang tua, para siswa bersama kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di SMP Don Bosco II dan kami di Yayasan Pancadharma. Kami sungguh merasakan kebersamaan itu tetap terjalin dengan baik, kerjasama itu tetap dapat dilaksanakan dengan baik meskipun situasinya dalam serba darurat dan terbatas. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya itu. Kami menyadari bahwa dalam kegiatan pembelajaran atau dalam pelayanan kami selama para putra-putri Bapak Ibu belajar di SMP Don Bosco II ini, tentu banyak kekurangan atau banyak hal yang kurang berkenan bagi para siswa dan Bapak Ibu sekalian. Menyadari hal itu, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan juga memaklumi situasi yang semacam ini. Dan semoga kami pun bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik untuk di hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu dan para siswa yang terkasih, bagi para siswa tentu juga tidak ingin lulus sekedar lulus saja. Tetapi tentu juga menginginkan agar lulusnya itu dengan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik, sehingga bisa melanjutkan ke SMA atau ke jenjang yang lebih tinggi, agar hasil belajar di SMP Don Bosco II itu sungguh-sungguh dapat dibawa untuk bekal di jenjang yang akan datang. Sekedar lulus itu mudah. Kalau hanya ingin sekedar lulus itu tidak sulit. Tetapi lulus yang berprestasi, lulus yang sungguh-sungguh dapat dibanggakan, lulus yang sungguh-sungguh dapat membekali kita, itulah yang harus kita perjuangkan untuk tingkat yang akan datang nanti. Supaya kita bisa menapaki kehidupan dan tantangan-tantangan hidup dengan lebih baik dan berani serta bertanggung jawab. Maka pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan pesan beberapa hal kepada para siswa. Yang pertama, belajarlah sungguh-sungguh. Dengan belajar serius dan sungguh-sungguh, Anda akan memiliki satu bekal yang sungguh bermanfaat, yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan yang akan datang. Kalau Anda memiliki kecerdasan, kepandaian yang cukup, maka Anda mempunyai kesempatan yang sungguh sangat luas. Anda mempunyai peluang yang banyak jika Anda memiliki bekal yang cukup. Jika Anda memiliki kepandaian yang cukup, jika Anda memiliki kecerdasan yang cukup untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Yang kedua, tetap semangat Bosconian dibawa dimanapun Anda berada. Baik Anda melanjutkan di SMA Don Bosco II ataupun Anda melanjutkan di tempat yang lain. Dan kami yakin bahwa sebagian besar siswa SMP Don Bosco II melanjutkan di SMA Don Bosco II. Semangat Bosconian harus tetap tertanam menjadi pribadi yang berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, menjadi pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan, bisa memimpin dan bisa dipimpin, menjadi pribadi yang penuh kepedulian terhadap sesama, terhadap lingkungan sekitar, menjadi pribadi yang penuh rasa syukur, yang senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang kita terima
dari Tuhan. Dan terus canangkan semboyan, mata terbuka, tangan siap sedia, hati setia. Pahami baik-baik dan laksanakan semboyan itu dengan penuh tanggung jawab. Akhirnya, selamat atas kelulusan ini, selamat melanjutkan studi di tempat yang baru, melanjutkan studi di sekolah yang baru, khususnya di SMA Don Bosco II. Semoga Anda berhasil dengan baik untuk memasuki nantinya jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Selamat berjuang, selamat menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat atau tidak lebih ringan. Selamat menghadapi segalanya dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan dan rasa syukur. Jangan takut, Tuhan senantiasa menyertai kita dan kami selalu mendoakan agar Anda selalu berhasil, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu, para siswa yang terkasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat pagi. Terima kasih Pak Agus. Bapak Adrianus Nara Lama II akan menyampaikan laporan hasil belajar siswa kelas 9 angkatan 2021-2022 selaku Kepala SMP Don Bosco II. Kepada Bapak Adri, kami persilahkan. Bapak Ibu orang tua wali murid, Bapak Ibu guru dan karyawan, dan yang saya kasihi teman-teman para Boskonian kelas 9. Izinkan saya membacakan SK kelulusan. Surat Keputusan Kepala SMP Don Bosco II nomor 06/SMP strip DB2 /SK/6 strip tahun 2022 tentang pengumuman kelulusan ujian tahun pelajaran 2021-2022. Menimbang proses pembelajaran kelas 9 di SMP Don Bosco II tahun pelajaran 2021-2022 telah berakhir dan perlu menetapkan kelulusan peserta didik. Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar. 2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas nomor 206 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan dan kriteria kelulusan tahun pelajaran 2022-2023. 4. Rapat Pleno Guru SMP Don Bosco II menetapkan, memutuskan, pertama, peserta ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 SMP Don Bosco II yang terdiri dari peserta didik laki-laki berjumlah 41 peserta dan perempuan 47 peserta dinyatakan lulus 100%. Daftar peserta lulus ujian terlampir. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal
15 Juni 2022, Kepala SMP Don Bosco II, Adrianus Nara Lama II. Profisiat dan selamat kepada para Boskonian, Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, berbangga atas keberhasilan Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Adri. Berdasarkan hasil keputusan Kepala SMP Don Bosco II yang menyatakan bahwa siswa kelas 9 angkatan 2021-2022 lulus 100%, maka inilah mereka yang lulus pada tahun 2022. Down, you can do them.
Karya. Halo Bu Justin, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Miss. Miss, Ya, waktu tadi Miss mau mendengarkan pengumumannya Pak Adri, betul. Miss deg-degan nggak? Sangat deg-degan Bu. Oh, sangat deg-degan ya. Kalau saya tuh enggak ya, Miss ya. Loh, kenapa enggak Bu? Karena saya yakin banget Boskonian kelas 9 tahun ini pasti lulus 100%. Pasti Jadi, lulus ya. Iya, saya tuh pede banget dengan kemampuan yang mereka tampilkan, potensi-potensinya. Apalagi tadi Miss Astrid sudah membahas tuh tentang literasi-literasi. Ya. Kemampuan yang dipupuk dari kelas 7 itu jadi modal keyakinan saya kalau mereka pasti lulus 100%. Nah, jadi Bu Justin udah luar biasa yakin ya. Yakin bakal lulus banget. 100%. Nah, tapi nih ya, Miss. Ya. Setelah ini Oke. kita Ada apa nih Bu? mau dengar Mm-mm. pengumuman bukan hanya sekedar lulus 100%. Oh, Wah. jadi mau diumumkan apa lagi nih Bu abis ini Bu? Setelah ini Ya. ada lagi pengumuman predikat non akademis Mm-mm. dan predikat akademis. Baik. Oke, Jadi ada 2 kategori ya Bu ya? Iya, ada 2 kategori. Nah, yang ini baru saya agak sedikit deg-degan. Nah, Ibu deg-degan pasti karena merasa, nama saya disebut nggak ya? Gitu ya? Kalau itu sih ya enggak juga sih, Miss. Tapi saya kan wali kelas nih, Miss. Oh iya, betul. Pasti sama dengan ibu bapak di rumah, saya sebagai wali kelas juga menunggu, aduh, anak saya 9A, 9B, 9C, siapa ya yang bisa dapat predikat terbaik dalam mata pelajaran atau mungkin Prestasi dalam non akademik iya ya. lomba-lomba atau Lomba-lomba, apa betul gitu. sekali. Nah, dan saya juga ya sebagai wali kelas pingin juga lah kalau keberhasilan anak-anak saya diketahui, diumumkan dan orang banyak yang tahu gitu. Baik kalau begitu. Makanya deg-degan. Iya. Ya, tapi Miss, gitu kan perasaan saya nih, Miss. Iya. Ya. Apa kita juga perlu tahu perasaan teman-teman Boskonian yang Boskonian. ada di Microsoft Team? Boleh, kalau gitu kita tanya mereka satu kelas 1 orang aja ya Bu ya perwakilannya Oke, gimana? baik. Baik. Kita ambil 3 perwakilan kalau begitu ya, Miss. Oke, boleh Bu Justin. Oke. Dimulai dari kelas saya ya. Siap. Oke, kelas 9A saya mau diwakili oleh Davis. Halo, Davis. Davis. Siang, Halo, Bu. Davis. Di mana nih Davis? Saya sendiri sih kaget ya 100% yang lulus. Saya sih kira-kira paling nggak 90 ke atas, tapi bagus banget 100% yang lulus ya. Halo, Oh. Davis. Halo Davis. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya udah ganteng banget nih Davis hari ini Bu Justin. Oke. Nah sekarang aku mau panggil dari kelas 9B ya. 9B aku mau coba panggil Trinity. Halo Trinity, selamat pagi. Mana Halo, nih Bu. Trinity? Pagi, Bu. Halo. Halo Trinity, boleh on cam nak? Aku udah on cam. Ini dia. Sip. Halo Trinity, siap-siap ya nanti kita mau tanya-tanya nih. Terakhir nih Bu Justin dari 9C kira-kira mau panggil siapa yo? Saya punya yang tenang-tenang menghanyutkan. Waduh, udah kayak Iya. peribahasa ya. Iya dong, namanya juga Diam-diam guru bahasa menghanyutkan. Indonesia. Iya. Siapakah dia? Saya punya Karen. Halo Karen Annabel. Selamat pagi Karen. Pagi, Bu. Pagi, Miss. Nah, selamat pagi cantik. Sip. Aduh, Karen di sebelahnya ada papa Ada mama mamanya. papa. Wah. Oke. Nah, jadi sudah punya 3 orang. Ya. Miss mau tanya apa nih, Miss? Boleh Bu Justin, aku tanya dulu ya. Iya. Nah ini teruntuk buat Davis, Trinity dan juga Karen. Untuk kalian bertiga, kira-kira kalian yakin gak sih nama kalian akan disebut menjadi salah satu prestasi akademik? Atau non akademik juga nih. Atau non akademik, betul sekali. Kira-kira yakin gak? Coba Davis. Saya sendiri sih rasanya yakin aja, tapi ya masih ngarep-ngarep aja. Kalau dapat 1 pun juga seneng sih, Bu. Oh, mantap.
tuh. Yakin loh dia. Ternyata sama kayak wali kelasnya, yakin. Luar gitu. biasa yakin ya. Yakin. Tapi kita belum tahu bagaimana dengan Trinity Ya, dan betul. Karen. Coba sekarang Kita Trinity, tanya ya, yakin Trinity. gak sih kalau kamu nanti namanya akan disebut dalam penghargaan akademis atau non akademis? Non-akademis. Aku sendiri sih yakin, tapi kalau ngarap-ngarap aja sih Bu kayak Davis. Jadi nggak terlalu yakin, tapi Tidak terlalu yakin, Bu Oh, Yusti. tidak Yakin, terlalu iya. yakin. Aduh. Tapi pastinya punya harapan ya Trinity. Iya, punya harapan. Pastinya. Harapan tuh selalu ada Bu Justin. Harus dong. Tanda-tanda orang optimis. Iya, itu betul sekali. Tanda-tanda kehidupan pokoknya. Kalau sudah optimis, sudah punya Mantap, harapan. luar biasa Boskonia. Oke. Terakhir Bu Justin yuk, kita Nah, tanya ini dia nih. Karen. Tadi kan Davis sudah sangat yakin. Ya, Oke. Lalu Trinity cukup yakin. Cukup yakin. Ada di tengah-tengah. Punya harapan. Punya harapan. Betul. Sekarang yang terakhir nih, Karen ya. akan seperti Davis atau akan seperti Trinity atau malah Karen punya pendapat sendiri. Bagaimana Karen? Ya, sebenarnya sih menurut saya sih mungkin nilai saya nggak akan terlalu buruk. Ya tapi ya memang berharap-harap aja lah memang. Berharap-harap aja. Aduh, saya senang nih. Ini minimal ya, Iya. 3 siswa yang menjadi perwakilan ini, Betul. pelajaran agamanya sangat bagus Wah, pasti. punya positive vibes, Iya, positive thinking. Betul. Nah, setuju gitu. saya kalau yang Ini juga pendampingan Miss Astridnya juga luar biasa nih. Betul sekali. Menjadi pribadi-pribadi Boskonian yang selalu optimis, punya harapan dan ya kenapa tidak mungkin gitu ya. Oke, jadi kita mulai dulu deh Miss dari yang non akademis. Oke, baik. Ya. Silakan Miss. Selain mereka berprestasi secara akademik, selama 3 tahun perjalanan mereka di SMP Don Bosco II juga menorehkan prestasi non-akademik yang mengharumkan nama sekolah. Penghargaan akan disampaikan oleh Ibu Anastasia Rini Pujowati. Silakan Ibu Rini. Selamat pagi semua. Terima kasih Miss Maria, Bu Justin. Izinkan saya membacakan mereka-mereka dengan prestasi non-akademik. Ya, tadi yang berharap-harap semoga terus tuntas nih setelah Ibu bacakan ya. Baik, sudah siap semuanya untuk penghargaan siswa-siswi berprestasi dalam hal non-akademis. Yang pertama diberikan kepada Mary Bonita Sirait dengan prestasi Gold Medal Olimpiade Bahasa Inggris tingkat provinsi tahun 2020. Gold Medal Olimpiade Bahasa Inggris tingkat provinsi tahun 2021. Bronze Medal Hippo International English Competition tahun 2020. Penghargaan yang kedua untuk Karen Annabel Heng dengan prestasi Bronze Medal Olimpiade Bahasa Inggris tingkat provinsi tahun 2020. Silver Medal Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional tahun 2020. Gold Medal Olimpiade Bahasa Inggris tingkat provinsi tahun 2021. Dan Bronze Medal Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional tahun 2021. Berikutnya, atas nama Richella Nicolien Chong dengan prestasi Bronze Medal Olimpiade Bahasa Inggris tingkat provinsi tahun 2020. Silver Medal Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional tahun 2020.
Gold Medal Olimpiade Bahasa Inggris tingkat provinsi tahun 2021. Silver Medal Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional tahun 2021. Berikutnya, Richella Nicolea Chong, Gold Medal Olimpiade Bahasa Inggris tingkat provinsi tahun 2021. Gold Medal Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional tahun 2021. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Gifford Matthew Nathaniel atas prestasi juara 2 Lomba Cipta Puisi MGMP Bahasa Indonesia tingkat Kodia Jakarta Timur tahun 2021. Regine Wilnata Lee dengan prestasi juara 2 Lomba Cipta Poster MGMP Bahasa Indonesia tingkat Kodia Jakarta Timur tahun 2021. Dan Nathanael Davis Wibawa dengan prestasi semifinalis kompetisi online SMP MGMP kategori IPA tingkat Kodia Jakarta Timur. Baik, selain prestasi-prestasi non-akademik, sekolah juga mengapresiasi kepada siswa-siswi yang telah berkontribusi baik kepada sekolah selama menjabat pengurus OSIS pada periode tahun 2021-2022. Mereka adalah yang pertama, Davina Jordan Panggabean sebagai Ketua OSIS. Thierry Alexander sebagai Wakil Ketua 1 OSIS. Trinity Diandra Parinusa sebagai Wakil Ketua 2 OSIS. Mary Bonita Sirait sebagai Sekretaris. Madeleine Alexa Surya sebagai Bendahara. Kylie Valerie Alexia sebagai Koordinator Bidang Rohani. Karen Annabel Heng sebagai Koordinator Bidang Orkes. Nadine Ermadel Kalista Alexandra sebagai Koordinator Bidang Wirausaha. Gabriel Samuela Dumanau sebagai Koordinator Bidang Sosial. Felicitas Komalasari Utami sebagai Koordinator Bidang Humas. Kaila Kalim sebagai Koordinator Bidang Komunikasi dan Litbang. Dan Clara Natania sebagai anggota Bidang Bela Negara. Selamat dan profisiat untuk anak-anak semua, Boskonian yang telah meraih prestasi maupun yang telah berkontribusi baik untuk sekolah kita tercinta SMP Don Bosco II. Keep up the good work, and for you all, see you on top. Terima kasih Ibu Rini. Dari seluruh lulusan angkatan 2021-2022, beberapa siswa memiliki prestasi akademik yang memuaskan pada tiap pelajaran di ujian sekolah. Penghargaan prestasi akademik nilai terbaik per mata pelajaran ujian sekolah akan disampaikan oleh Bapak Peter Suryadi.
Terima kasih Ibu Rita. Selamat pagi Bapak, Ibu, orang tua, dan para Boskonian kelas 9. Berikut ini kami bacakan peraih nilai ujian sekolah terbaik tahun 2021-2022. Yang pertama, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan nilai 95,5 diraih oleh Nadindra Ardiyaveda Giri dari kelas 9A. Yang kedua, Geraldine Valeri Elektra dari kelas 9B. Dan yang ketiga, Richela Nicolin Chong dari kelas 9C. Jadi ada 3 siswa terbaik untuk nilai pelajaran agama. Kemudian yang kedua, untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan nilai 93,25 diraih oleh Richela Nicolea Chong dari kelas 9B. Yang ketiga, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan nilai 91,75 diraih oleh Richela Nicolin Chong dari kelas 9C. Yang keempat, pelajaran matematika dengan nilai 90,50 diraih oleh Gladys Isabel Surya Citra dari kelas 9A. Berikutnya, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan nilai 92 diraih oleh Mary Bonita Sirait dari kelas 9A. Kemudian yang kedua, Nathanael Davis Wibawa dari kelas 9A. Mata pelajaran yang keenam, ilmu pengetahuan sosial dengan nilai 93,18 diraih oleh Kelisa Emmanuel Tanu Miharjo dari kelas 9B. Yang ketujuh, pelajaran bahasa Inggris dengan nilai 96,5 diraih oleh Mary Bonita Sirait dari kelas 9A. Yang kedelapan, seni budaya dan kesenian dengan nilai 95,25 diraih oleh Thierry Alexander dari kelas 9C. Yang kesembilan, pendidikan jasmani olahraga
dan Kesehatan dengan nilai 90,50 diraih oleh Agatha Graciela Gunawan dari kelas 9B. Dan yang terakhir, pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan nilai 97 diraih oleh Nathanael Davis Wibawa dari kelas 9A. Selamat bagi mereka siswa-siswi yang meraih nilai terbaik untuk setiap mata pelajaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Berdasarkan nilai keseluruhan, maka didapatkan nilai terbaik ijazah untuk tahun pelajaran 2021-2022. Penghargaan nilai terbaik ijazah dan penyampaian terima kasih akan disampaikan oleh Bapak Adrianus Nara Lamadua. Peraih nilai gabungan tertinggi. Nilai gabungan ini terdiri atas nilai semester dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, ditambah dengan nilai ujian sekolah, baik ujian tertulis maupun ujian praktik. Kira-kira siapa aja ya? Peringkat ketiga terbaik diraih oleh seorang siswa kelas 9B dengan rata-rata nilai 90,42 atas nama Kelisa Emmanuel Tanu Miharjo. Peringkat kedua terbaik diraih oleh seorang siswa kelas 9B dengan rata-rata nilai 90,66 atas nama Richella Nicolea Chong. The last but not the least, peringkat pertama terbaik diraih oleh seorang siswa dari kelas 9C dengan rata-rata nilai 91,36 diraih oleh Richella Nicolin Chong. Profisiat dan selamat kepada teman-teman Boskonian. Anda semua luar biasa. Yang terhormat Badan Pengurus Yayasan Pancadharma, Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Sekolah-sekolah Don Bosco, baik kampus Kelapa Gading, Pulau Mas, dan Cikarang, Bapak Ibu orang tua wali para Boskonian, khususnya Bapak Ibu orang tua wali para Boskonian kelas 9, Bapak Budi Raharjo selaku pengawas SMP, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Don Bosco II, dan yang saya kasihi teman-teman Boskonian kelas 9, baik 9A, 9B maupun 9C. Puji dan syukur atas kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita semua, khususnya dalam kolaborasi dan sinergi yang telah kita jalani selama ini, yang akhirnya membawa kita pada hari ini. Hari ini kita bergembira atas pencapaian para Boskonian muda, teman-teman kelas 9
yang telah menyelesaikan satu tahapan penting dalam perjalanan hidup mereka. Ini menjadi sukacita kita bersama. Sukacita atas sebuah irama dan kolaborasi yang telah kita bangun. Kolaborasi inilah yang menguatkan langkah para Bosconian untuk menggapai impian mereka. Terima kasih atas keterlibatan dan support dari Bapak Ibu orang tua wali dan Bapak Ibu guru, karyawan, sehingga kita bersama-sama dapat menemani para Bosconian menjadi teman seperjalanan mereka untuk bertumbuh menjadi pribadi yang mereka impikan, yang mereka harapkan. Sebagai manusia dalam berproses dan berdinamika, tentu terkadang tak luput dari keterbatasan. Saya atas nama keluarga besar SMP Don Bosco II, atas nama Bapak Ibu guru dan karyawan, meminta maaf atas tutur kata, tindakan, dan sikap yang kurang berkenan. Untuk teman-teman para Bosconian kelas 9, Provisiat atas pencapaian Anda semua. Terima kasih teman-teman, Anda semua telah memberi warna tersendiri bagi rumah kita. Rumah kita, rumah SMP Don Bosco II. Meski harus melewati pandemi yang cukup panjang, namun takkan menghilangkan warna yang telah teman-teman torehkan. Teruslah melangkah menggapai impian kalian. Sapere aude, beranilah menciptakan kreativitas baru yang bermanfaat bagi semakin banyak orang. Berani berpikir dan bertindak secara dewasa. Warnai dunia dengan potensi yang kalian miliki. Hari ini, di momen penting ini, saya atas nama Bapak Ibu guru dan karyawan, menyerahkan proses pembelajaran selanjutnya kepada Bapak Ibu orang tua. Ini tidak berarti kami lepas tangan. Kami akan tetap support teman-teman Bosconian, karena kita semua adalah satu keluarga. Para Bosconian muda ini merupakan bagian penting dari kita semua. Melalui mereka, kami belajar tentang kesabaran Tuhan. Kami belajar tentang kebesaran Tuhan. Melalui mereka, kami belajar arti pendampingan. Melalui mereka, kami boleh belajar tentang keikhlasan, kesabaran, dan arti sebuah pertemanan. Akhir kata, rumah ini, rumah SMP Don Bosco II, adalah rumah kita semua. Rumah yang akan selalu terbuka untuk semua orang. Untuk teman-teman Bosconian, kapanpun kalian hadir. Kami akan selalu merindukan momen di mana kita boleh bercerita, berkisah tentang kisah-kisah yang pernah kita jalani, sekaligus saling meneguhkan langkah dalam mewarnai dunia. Teruslah melangkah teman-teman, teruslah bergandengan tangan sebagai seorang Bosconian. Doa kami Bapak Ibu guru dan karyawan, Bapak Ibu orang tua, senantiasa menemani kalian. Provisiat dan terima kasih. Terima kasih Pak Adri. Sekarang saya ditemani oleh Miss Irma. Halo Miss Irma. Halo Bu Justin. Oke, Miss gimana nih udah dengar pengumuman 100%? Lalu dengar pengumuman predikat-predikat akademik dan non-akademik. Tadi saya sempat melihat ekspresi teman-teman Bosconian dan ibu bapak yang menemani sih. Gitu. Miss Irma sendiri ketika mendengar pengumuman dari Bu Rini, Pak Peter, dan juga terakhir Pak Adri, perasaan Miss Irma bagaimana?
Senang sih Bu, turut bangga karena mereka selama 3 tahun di sekolah ini boleh menuai prestasi sehingga mampu membanggakan kedua orang tuanya yang sudah membesarkan mereka. Seperti itu Bu. Tadi Miss sempat lihat nggak ekspresi teman-teman Boskonian? Sempat sih, mereka sepertinya sangat senang sekali, bahkan tadi ada orang tua yang sempat peluk anaknya karena bangga. Bener. Nah, saya juga cukup, wah, walaunya tadi awalnya saya mengatakan kepada Miss Maria kalau saya yakin gitu teman-teman Boskonian ini berprestasi dan bisa lulus dengan hasil yang baik gitu. Tetapi ketika mendengarkan nama-nama disebut cukup wah luar biasa deh, perasaannya tuh campur aduk gitu. Apalagi melihat ekspresi teman-teman Boskonian dan orang tua yang gitu. Wah, luar biasa melihat ekspresi-ekspresi itu muncul. Tapi kita mau dengar juga nih sebenarnya dari ekspresi kan belum kelihatan nih apa yang ada di dalam hati. Miss, kita panggil para orang tua yuk Miss. Oke Bu, silakan. Oke, saya akan memanggil seperti tadi para siswa 3 perwakilan orang tua yang kita mau dengar gimana sih perasaannya. Tadi cuma lihat ekspresi wajah nih. Kita mau ungkapan dari ekspresi itu seperti apa. Saya punya Mama Gladys di 9A. Oke, halo Mama Gladys. Halo, selamat pagi Ma. Oke, ini Mama Gladys sama Gladys nih di sebelahnya. Lalu saya punya Mama Kelisa di 9B. Halo Mama Kelisa. Ya, halo, selamat pagi semua. Oke, selamat pagi Mama Kelisa, terima kasih. Oke, sekarang saya juga punya Mama Olin di kelas 9C, yang juga adalah Mama Lea. Oke, halo Mama Olin dan Lea. Halo, Bu Justin. Oke, kami boleh tanya-tanya nih ya. Saya mulai dari Mama Gladys. Mama Gladys, Mama Gladys menyangka nggak sih Gladys tadi saya dengar mendapat predikat nilai terbaik matematika. Wah, ini ada guru matematikanya nih Miss Irma nih. Nah, sekarang saya tanya sama Mama Gladys. Waktu kemarin tadi waktu dibacakan, saya tanya sama Miss Irma, Miss kaget nggak Gladys itu menjadi peraih terbaik matematika? Miss Irma mengatakan enggak, saya biasa aja karena saya yakin gitu kalau Gladys bisa meraih nilai terbaik itu. Sekarang saya tanya mamahnya, Mama Gladys gimana rasanya Gladys bisa mendapatkan nilai terbaik matematika? Sama sekali nggak nyangka sih Miss. Sampai speechless nih kayaknya. Ya, saya sama sekali nggak nyangka Miss kalau Gladys bisa dapat peringkat 1 untuk matematika. Terus, nah sekarang udah nggak nyangka nih ya, tapi terus akhirnya dengar dan sudah jadi kenyataan. Perasaannya gimana? Ya seneng sih pasti lah, pasti seneng lah Miss. Benar-benar nggak nyangka aja gitu loh, maksudnya bisa juara karena kan juga ya namanya juga udah usaha ya, kita juga nggak tahu ya. Oke, sebenarnya kalau di rumah ini Mama Gladys merasa nggak sih kalau memang Gladys punya keunggulan di pelajaran matematika? Kok Gladysnya senyum-senyum? Kalau matematika memang sih nilai dia matematikanya lebih bagus dibanding mata pelajaran yang lain. Oke, jadi memang Gladys suka matematika dan memang selalu punya nilai baik matematika di pelajaran harian gitu ya Mama Gladys ya? Ya, dibanding pelajarannya. Bu Justin, kalau saya sebagai guru MTK-nya boleh nggak tanya sama Gladys nih? Boleh dong. Okay. Ayo Miss Irma mau tanya nih sama Gladysnya. Iya, karena kan Gladys nilainya paling tinggi nih Gladys. Gladys coba kasih tips ke teman-temannya gimana supaya nilai matematikanya tuh bisa bagus.
Karena kan biasanya orang anggap matematika itu sulit. Ya, dan nggak menyenangkan. Gladys suka matematika nih. Ayo Gladys. Ya, aku belajarnya ya gitu sih, kayak belajar. Abis itu kan kayak benci. Nah, setelah belajar kan kayak gampang kan. Nah, gitu aja terus. Sampai akhirnya ya ngerti sih. Jadi aku bukan bilang aku suka. Cuman kayak harus belajar. Abis itu kan harus belajar kan pasti gampang dong. Nah, abis gampangnya ya jadi suka. Oh, Gladys tuh pakai prinsip jatuh cinta, Miss. Iya, kayaknya awalnya tuh benci gitu. Tapi karena sering ketemu sama tuh matematika, jadi jatuh cinta, jadi suka deh sama matematika. Kayaknya ini bagus tip baik yang bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Oke, terima kasih Gladys tipsnya. Ayo Miss Irma, mau tanya apa lagi sama Gladys? Udah sih Bu, itu aja. Berarti awalnya harus dipelajarin dulu ya, baru suka ya? Iya Bu. Oke. Kita geser sekarang gitu ya. Geser ke mamanya Kelisa. Aduh, ini predikatnya cukup banyak nih Mama Kelisa nih ya. Dari mata pelajaran, nama Kelisa ada, dan juga nilai gabungan ijazah. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9, dari mulai pelajaran agama sampai pelajaran TIK, dari yang teori sampai yang praktek, Kelisa mendapat predikat terbaik ketiga. Nah, bagaimana nih perasaannya? Karena secara akademis dan non-akademis, Kelisa kelihatan sangat menonjol. Mama Kelisa gimana perasaannya? Iya, surprise sih Miss ya kan. Gak nyangka juga ya, speechless. Karena saya lihat ya, sehari-hariannya dia tuh kebanyakan main gitu loh. Saya nggak nyangka juga dia bisa iya main game. Nggak tahu juga, terus iya nggak nyangka sih Miss, beneran nggak nyangka. Apa ya mau ngomong susah apa ya deh. Padahal dia nanti SMA-nya kan jurusan IPA, dia udah terpilih di jurusan IPA. Cuma IPS-nya tertinggi dan itu setahu saya ya, jadi IPS itu paling dia nggak suka Miss gitu loh. Bisa surprise di situ, itu saya kaget banget gitu loh. Ya surprise aja sih Miss. Ya terima kasih. Ini kayaknya Boskonian kita semua kayak Gladys. Awalnya nggak suka ya Bu ya? Iya, awalnya nggak suka. Oke, hati-hati sama yang nggak suka ya. Nanti jadi jatuh cinta terus jadi nilai tertinggi. Terbaik. Waduh. Oke, ini tipsnya ternyata terbukti 2 kali ya. Lalu sudah mendapat jurusan IPA, terbaiknya IPS. Kan wah gimana ya gitu. Tapi senang. Miss mau tanya sama Kelisanya? Oke, untuk Kelly Nation di rumah mungkin. Oh iya Kelly Nation. Halo Kelly Nation. Aduh bangga dong. Jangan salah, guru-guru juga Kelly Nation. Iya, nih. fansnya Kelisa ini padaan Kelly Nation. Oke Kelisa, tadi kan kata mamanya padahal kesehariannya sering main. Nah mungkin Kelisa bisa kasih tips nih ke teman-temannya. Walaupun kita santai, tapi kita tetap berprestasi. Gimana tuh Kelisa caranya? Ya, bisa dibilang kalau aku tuh baru serius jika ada target. Jadi biasa kalau udah hari-hari ujian baru aku set up goalsku, set up targetku. Berarti oh ya udah hari-hari ini main. Tapi kalau tiba-tiba udah ada info, udah mau ujian gitu, pasti di situ aku set target kalau oh ya udah harus belajar, harus dapat nilai bagus gitu, Miss. Dibawa enjoy aja. Oke, dibawa enjoy aja Bu ternyata Bu. Ya karena jatuh cinta itu Miss, karena jadi suka jadinya enjoy deh. Terus ya Miss, ternyata punya target. Tips yang kedua untuk para Boskonian. Hati-hati buat yang tidak suka nanti jadi jatuh cinta lalu dapat nilai yang terbaik. Lalu yang kedua punya target. Terima kasih tipsnya Kelisa. Kalau punya target pasti apapun dilakukan. Iya enggak sih Kelisa? Ya benar Miss. Oke, sekarang kita bergeser nih Miss. Ini paket khusus ya, paket khusus Mama Olin dan Mama Lea. Ini
yang shock kami guru-gurunya ya. Mungkin Mama Lea dan Mama Olin, oh iya, yang selalu menemani sudah tahu kemampuan putra-putrinya. Tapi sekarang kami menemukan Lea dan Olin di predikat pertama dan kedua ijazah. Bisa loh barengan kayak gitu. Nah, sekarang saya yang minta tipsnya dulu, nanti baru saya tanya perasaannya. Gimana sih caranya menemani dua anak kembar yang punya prestasi? Ya Bu, menemani dua anak kembar yang punya prestasi. Kita sering hadir aja sih Bu. Di saat ini luar biasa. Ujian-ujian, jadi ada kehadiran kita, otomatis kan mereka juga merasa termotivasi bahwa oh mami dukung, oh mami sangat ini untuk kita belajar, jadi bikin mereka juga terdorong gitu, ya kita harus belajar karena mami ingetin kita, mami ada di samping kita waktu kita belajar gitu. Meskipun saat belajar pun mereka entar sambil main, sambil makan, tapi pengulangan itu kan lama-lama juga jadi inget gitu. Dibawa santai aja sih kalau saya. Oke, terima kasih Mama Olin, Mama Lea. Ini tips untuk para orang tua. Hadir, ada dan menemani putra-putrinya. Wah, ini juga saya senang nih ya, setiap kali lihat ibu bapak ada di samping para Boskonian. Walaupun tidak harus satu frame, tapi dari kantor atau dari tempat usaha atau dari tempat yang lainnya hadir melihat keberhasilan para Boskonian. Itu tipsnya. Miss Irma mau tanya apa? Oke, tadi kan Ibu udah tanya nih tipsnya dari orang tua Richella Nicolin dan juga Richella Nicolea gimana untuk supaya bisa jadi orang tua yang baik buat dua anak kembar yang berprestasi. Nah sekarang coba ke Olin dan Leahnya, apakah kalian kerja sama mungkin? Atau malah bersaing, Miss? Iya, atau kayak tadi, jadi setiap si Olin punya target sendiri, Leah punya target sendiri, terus saling support. Coba gimana caranya sebagai saudara kembar yang satu sekolah tapi tetap bisa punya positif support satu sama lain. Oke. Biasanya sih kalau belajar kita selalu bareng sih Miss, jadi mulainya bareng. Terus misalnya kita jadi ntar kalau tanya jawab juga kita bisa bareng gitu. Terus kalau yang soal kerjasama ini ya biasanya kalau PR sih kita suka kerjasama gitu. Iya, kalau PR mah kerjasama nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, saling membantu di membantu. Kelemahan pasangannya. Kadang-kadang minta Olin ajarin math, soalnya kan dia lebih jago biasanya. Ada saingan di rumah? Gitu. Aku juga pas lihat tadi udah ulangan ya, iya. Susah nggak? Mau tahu aja gitu. Nah, ada saingan nggak di situ? Ada sih Bu, tapi aku kayak ya udahlah. Terus biasanya Olin kan emang lebih biasanya lebih unggul dari aku. Jadi aku kayak ya udah. Tapi kalau ulangan gitu kadang-kadang kita nanya iya susah nggak? Tapi ya nggak sampai nanya detail-detailnya sih Bu. Iya kan, yang satu mau tanya agak malu-malu, yang satu mau ngasih tahu sorry ya, gengsi ya, karena masih ada saingan ya. Gimana nih? Boleh nanya satu lagi nggak Bu? Oke dong. Nah ini pertanyaannya agak iseng sedikit. Mungkin selama 3 tahun di sini beberapa orang ada yang belum tahu. Sebenarnya Lea sama Olin siapa yang jadi kakaknya? Maksudnya yang kakaknya itu siapa? Mungkin pada penasaran. Iya. Kan nggak mungkin keluar bareng. Iya benar Bu. Aku sih Bu, Olin.
Oh, Olin kakaknya, Bu. Olin kakaknya. Makanya Lea itu belajar dari Olin. Iya, belajar dari kakak. Oke, sekarang pertanyaannya untuk semua mama. Oke, saya minta sampaikan sesuatu dong untuk para orang tua yang bisa disampaikan oleh Mama Olin, lalu Mama Olin dan Mama Lea. Untuk Mama Kelisa, satu pesan untuk para Boskonian yang lulus tahun ini. Untuk Mama Gladys, satu pesan untuk Boskonian kelas 7, kelas 8 yang akan mulai kelas 9 dengan offline. Kita mulai dari Mama Olin dan Mama Lea. Mari pesannya untuk para orang tua. Tipsnya ya Bu. Boleh. Ya, kalau kita mendidik anak nggak melulu harus anak nurut kita, tapi keterlibatan kita di dalam setiap kegiatan juga itu mempengaruhi hasilnya. Jadi kalau misalnya kita cuma suruh tapi kita nggak communicate, nggak terlibat, jadi mungkin anak juga merasa, oh mami aja nggak tahu apa, tapi mami sok ngatur gitu. Jadi selama ini memang yang saya terapkan, saya suruh sering ngingetin. Jadi mereka tuh perlu diingatkin, perlu didukung juga, perlu dikasih apresiasi, perlu diakui bahwa whatever your point is, mami still love you gitu. Jadi ketika kamu udah berusaha maksimal, ya udah hasilnya nanti kita lihat bareng-bareng. Mami nggak akan judge kamu kenapa enggak sih. Kalau saya enggak kayak gitu. Jadi ya udah, kamu udah berusaha yang terbaik, di akhirnya ya kita akan terima gitu. Gitu aja Bu. Oke, terima kasih Mama Olin sama Mama Lea. Dan buat semua Boskonian, pesan yang sama, we still love you. We still love you. Untuk sekarang ke Mama Kelisa, buat para Boskonian yang lulus tahun ini, ada pesan apa sih? Pertama-tama saya ucapkan congratulations buat itu ya, buat Boskonian di tahun 2022 ini semuanya lulus. Pesannya ya, kalau pesannya harusnya imbang gitu loh, nanti di kemudian harinya di pas SMA ya kan, kita tuh misalnya kalau pinter, terus harus ada prestasi juga gitu loh di luar akademik gitu loh, jadi seimbang gitu loh. Jadi kalau kita ya, saya sama papinya Kelly, papinya suka ngingetin Kelly ke akademik, gimana Kel pelajarannya. Tapi kalau saya suka support dia di luar non akademik gitu loh ya. Dia harus berprestasi, kamu muda gitu loh, masih kecil, maksudnya udah remaja, harus prestasi, harus banyak deh gitu loh. Jadi ya harus seimbang gitu loh untuk Boskonian berikutnya SMA-nya nanti. Jadi selain di pelajaran, kita harus juga kalau sedapat-dapatnya harus bagus juga di prestasi non akademik. Itu aja. Setuju nggak Miss Irma? Setuju Bu, harus balance antara akademik dan non akademik. Betul, jadi nggak cupu-cupu, tapi juga nggak terlalu santuy. Iya Bu, betul. Ya kan? Jadi ngelihat Miss Irma tetap bisa senyum, nggak kelihatan rumus-rumus. Ya, karena santuy. Tapi berprestasi luar biasa akademik dan non akademik. Sekarang ke Mama Gladys nih, buat adik-adik Boskonian kelas 7 dan kelas 8. Sudah mulai pembelajaran offline di tahun pelajaran yang baru. Apa sih pesannya? Apa ya? Ya pada prinsipnya gini aja sih, Miss. Waktu seimbang lah waktu antara belajar sama waktu main. Yang penting mereka bertanggung jawab lah. Apapun kegiatan mereka, yang penting mereka bisa bertanggung jawab lah. Nggak perlu harus belajar mulu gitu. Wah, kalau tadi Mama Kelisa mengingatkan kita seimbang untuk prestasi akademik dan non akademik, yang sekarang Mama Gladys pesannya? Antara waktu belajar dan waktu bermainnya juga harus balance. Wah, tambah satu lagi ya Mama Gladys, waktu istirahat. Kadang-kadang tuh kalau yang suka banget belajar lupa tuh istirahat, yang suka main apalagi juga harus punya waktu istirahat.
Oke, terima kasih atas kehadiran Mama Gladys dan Gladys, Mama Kelisa dan juga Kelisa, Mama Olin, dan juga Mama Lea. Mama. Oke, berikutnya semua pesan dari para orang tua akan dirangkum dan disampaikan oleh Bapak Handoyo. Kita panggil siapa Bapak Handoyo? Mari Pak Handoyo. Terima kasih Bu Yusin dan Bu Irma. Itulah prestasi luar biasa yang baru saja disampaikan oleh Ibu Rini, Pak Peter, dan Pak Adri. Dan juga tadi ada interaksi ya, antara MC, Bu Justin dengan Bu Irma, kemudian dengan siswa dan para orang tua. Baik, saya ucapkan selamat dan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak, terutama kepada orang tua. Selanjutnya, ada sambutan dari perwakilan orang tua kelas 9 yang akan diwakili oleh orang tua dari Mary Bonita Sirait, kelas 9A, saya persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Adri, Pak Peter, dan Bapak Ibu Guru, dan orang tua murid semua, beserta anak-anak yang kami kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena atas berkatnya acara hari ini dapat terlaksana. Dan juga dengan adanya COVID-19 ini, 3 tahun masa SMP akhirnya dapat dilalui dengan kondisi yang tidak seperti biasa pada masa-masa kita menjalani sekolah yang biasanya. Tapi puji Tuhan, akhirnya masa studi ini bisa kita selesaikan. Segala hal baru seperti deal dengan teknologi, tantangan dalam menjalani pembatasan dan adanya keterbatasan ini kadang-kadang menimbulkan kebosanan. Tapi juga ini berhasil semua kita lalui dengan baik, sehingga akhirnya kita sampai pada momen ini. Dan ini menjadi pesan kami untuk anak-anak semua, bahwa hal ini menunjukkan bahwa kita bisa survive dengan kondisi yang tidak biasa dan bisa terus melangkah. Dan ini menjadi modal untuk anak-anak kelas of 2022 untuk terus bisa memacu diri, karena kita bisa maju, melangkah, dan tetap berkembang walaupun kondisi apapun nanti akan kita hadapi. Sehingga nanti apa yang menjadi cita-cita yang kalian impikan akan tercapai. Serta momen ini juga menjadi ajang buat kita untuk secara khusus mengucapkan terima kasih untuk Pak Adri, Ibu Rini, Pak Peter, beserta semua guru-guru, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran dan bimbingan yang baik. Dan juga kita mengucapkan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang ada di administrasi, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Dan yang bukan yang terakhir, tapi ini adalah juga momen yang terbaik untuk kami semua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu asisten yang ada di Don Bosco 2 dan juga para bapak-bapak keamanan yang menjaga anak-anak sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan nyaman di Don Bosco 2. Dan yang berikut terakhir ini adalah semoga Don Bosco 2 selalu menjadi tempat belajar dan berkembang yang baik untuk anak-anak. Dan Tuhan memberkati kita semua. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Doa untuk orang tua. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami. Lewat mereka, Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi, dan menuntun kami. Mereka membesarkan kami dan menjadi sahabat kami. Berkatilah mereka senantiasa. Berilah mereka kesabaran. Terangilah akal budi mereka supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Berilah mereka kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Berilah rezeki secukupnya untuk kami semua dan hindarkanlah orang tua kami dari mara bahaya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sambutan dari orang tua Mary Bonita Sirait kelas 9A, kemudian tadi diteruskan dengan penampilan oleh Thierry Alexander featuring Hana Sondang dan diteruskan doa oleh Vincentia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian berikutnya kita dengarkan ungkapan cinta kasih para siswa kelas 9 yang akan disampaikan oleh Davina Jordan Panggabean. Saya persilakan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP dan Bosko 2, Bapak Adrianus Naralama 2, yang saya sayangi Bapak Ibu Guru, yang saya cintai Mama Papa, serta para orang tua dan teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena atas kasih dan berkat-Nya, kita semua dapat berkumpul secara virtual untuk merayakan hari kelulusan kami, Boskonian Angkatan 2022. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu Guru yang telah membimbing dan juga mengajarkan kami selama 3 tahun ini. Dalam masa COVID, kami tahu kami seringkali menyulitkan Bapak Ibu Guru, khususnya kita sering ngalahin kamera ya Pak. Namun Bapak dan Ibu mau dengan sabar dan tetap semangat mengajarkan kami semua. Dan untuk Bapak Tata Usaha, Perpustakaan, Klinik Servis, Satpam, Ibu Kantin, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu atas kebaikan selama ini. Dan untuk orang tua kami, terima kasih Mama, terima kasih Papa atas perhatian, dukungan, bahkan jerih payah yang sudah diberikan selama ini. We want you guys to know that we love you and that we're so grateful to have you guys. Saya mewakili teman-teman ingin meminta maaf apabila kami ada melakukan kesalahan yang baik sengaja ataupun tidak sengaja selama ini. Kami Mama Papa dan Ibu Guru, Bapak Guru untuk tahu bahwa kita tidak pernah berniat untuk melukai hati Bapak Ibu dan Mama Papa. And for my friends, congratulations class of 2022. We've made it!
finally graduating. Feels good. It's kind of sad to finally graduate. I guess I'm gonna see you guys walking in and out of class, running on the hallway, eating lunch on the staircase, or even, talking secretly in class, am I? I'm so grateful and I'm so proud to call you guys my friend. I hope we can still keep in touch even though we're not gonna be in the same school. But maybe the same mall or parks. We gotta still hang out, guys. Akhir kata, kiranya kita semua selalu sukses dalam studi, sukses untuk masa depan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Dan untuk SMP Don Bosco 2, kiranya sekolah ini semakin maju dan semakin diberkati. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Oi, udah bel. Masih belajar aja, ayo pulang. Yuk. Is not a fair amount of time. Many memories are engraved here. Dulu suka foto di situ, di WC. Iya, padahal We used to joke, smile, and laugh at that time. udah dekat pas kakak kelas. Jadi yuk, jalan yuk. Yuk. Naskah saya udah mau lulus. Lu tahu di sini main lagi sih? Enggak sih, kayak di gereja. Kalau gua sih takut. Ya lu sih nggak praktek guru, nggak naik kelas. Nggak naik kelas. We also occasionally feel tired of studying. So joking with friends becomes a cure for boredom. Udahan yuk, cabut. Jadi apa? Besok kita graduasi. Ya, kebayang gak sih? Udah 3 tahun coy. Karena gue takut kan di sini. Jadi gue tuh gak kangenin. Kalau lebih enak kan ada di sini. Udah sih. Those times may not be repeated, but rest assured, this friendship will last forever. We are forever at Don Bosco High School. Sebagai murid pindahan Pongsuku, saya bersyukur sekali di sekolah SMP Don Bosco 2 saya dipertemukan dengan pribadi-pribadi yang berpengaruh besar dalam hidup saya. Pertama kali saya mengembangkan bakat saya dalam musik dan menyalurkannya di dalam perlombaan yang diadakan oleh sekolah. Pertama kali saya berorganisasi dan juga pertama kali saya dipilih untuk menjadi MC dan moderator di beberapa event sekolah. Pastinya semua itu tidak akan saya rasakan kalau bukan berkat dari guru-guru di SMP Don Bosco 2. Hari ini hanya mempertegas kembali mengenai tugas kita. Jadi habis cek suhu, kemudian diarahkan ke Miss Maria dan Bu Lisa. Semoga ini kita bisa memberikan yang terbaik. Kita akan mulai jam 8.30. 3, 2, 1, 0.
First of all, we want to thank all of our teachers, parents, and most definitely our friends. All your laughters, memories, tests, and even the stress. I'm personally very proud of how far we've come. I wish you all the best of luck in life. Semoga kita selalu bersinar dimanapun kita berada. Terima kasih karena telah datang dan menuliskan kisah dalam hidup kita semua. Salam Don Bosco. Saya Boskonian. Boskonian. Mata terbuka, tangan setia, hati setia. Halo para Boskonian, masih pada stay tune kan? Pagi ini, guru-guru pun ikut berbahagia dan ingin menyampaikan kegembiraan atas keberhasilan kalian semua. Menari ikuti irama, gerakannya jangan terburu-buru. Mari kita simak bersama, salam perpisahan dari para guru. Kini saatnya kamu membentangkan sayap kemandirian, menggapai semesta yang luas. Tunjukkan tanggung jawab dan kreativitasmu agar dunia mengakui integritas seorang Boskonian sejati. Kini saat menggenggam masa dan mengendalikan waktu, karena dunia ada di tanganmu. Biarkan gejolak prestasimu bersinar, menghalau kegelisahan misteri yang akan terungkap seiring kemilau masa depanmu. Jadikan hari ini pijakan yang melontarkan keberhasilanmu di hari mendatang. Kalian hebat karena tangguh. Kalian luar biasa karena tumbuh. Kalian menjadi pribadi yang terus berkembang karena menciptakan dunia damai bagi semua. Karena kita Boskonian dimanapun kita berada. Sukses untuk kalian. Selamat melanjutkan perjalanan. Atas nama Civitas Akademika SMP Don Bosco II, kami mengucapkan profisiat atas keberhasilan seluruh siswa Angkatan 2021-2022. Mari kita tutup seluruh rangkaian acara graduation pada hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Leonardus Adi Nugroho. Bapak Ibu, orang tua murid, para guru dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah, Bapa sumber segala kebaikan, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena dengan curahan rahmat dan karunia-Mu, acara graduation yang kami selenggarakan telah selesai dan berlangsung dengan baik. Semoga kegiatan yang kami lakukan dengan sepenuh daya dan upaya ini membawa bahagia dan sukacita bagi semua yang hadir di sini. Tak lupa pula kami mohon berkat penyertaan kepada putra-putri kami yang pada hari ini merayakan kelulusannya. Kiranya Engkau tetap menyertai perjalanan mereka yang masih panjang untuk meniti kehidupan ke depan.
Biarlah kasih dan Roh Kudus-Mu selalu menyertai mereka, dan juga tuntunlah mereka agar senantiasa tidak melupakan segala jerih payah orang tua mereka. Tuntunlah mereka agar selalu tetap menjadi anak yang baik dan juga berbakti kepada orang tua mereka, sehingga mereka nantinya menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka. Tuhan, kami juga tak lupa memohon berkat agar kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua yang hadir di acara ini. Lindungilah kami selalu, berikanlah kami kesehatan jasmani dan rohani, agar kami semua tetap bisa memuliakan nama-Mu melalui segala aktivitas kami. Pada akhirnya, kami akhiri doa kami dengan tetap selalu memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Leo atas doanya. Pak Carlos, karena sudah ditutup doa oleh Pak Leo, berarti acara kita sudah selesai nih. Nggak berasa ya Bu ya? Ya. Padahal baru beberapa menit yang lalu. Oke. Dan yang nggak berasa itu adalah ini sudah 3 tahun kita menemani mereka. Oke. Tapi sebelum acara ini berakhir, saya akan menyampaikan beberapa informasi. Teman-teman yang tadi mendapatkan penghargaan akademis dan non-akademis akan mendapatkan sertifikat yang dapat diambil pada saat penerimaan berkas. Dan teman-teman yang mendapatkan nilai terbaik ijazah peringkat 1, 2, dan 3 akan mendapatkan sertifikat dan juga mendapatkan piala dari sekolah. Semua itu dapat diambil bersamaan semua berkas yang akan diserahkan sekolah pada saatnya kita menyelesaikan semua pembelajaran kita. Lalu yang kedua, bagi para siswa yang membutuhkan surat keterangan dari sekolah dapat menghubungi wali kelas. Nanti wali kelas akan menentukan waktu agar teman-teman bisa hadir ke sekolah. Dan yang hadir ke sekolah diwajibkan menggunakan seragam sekolah. Karena pada saat teman-teman hadir ke sekolah, teman-teman kelas 7 dan kelas 8 juga ada yang hadir ke sekolah. Maka mari kita menjadi teladan yang baik buat adik-adik kita, para Boskonian muda yang akan melanjutkan perjuangan teman-teman. Selanjutnya, semua informasi setelah hari ini akan disampaikan oleh wali kelas melalui grup kelas, baik grup siswa maupun grup orang tua. Maka untuk para orang tua dan para Boskonian, jangan meninggalkan grup terlebih dahulu. Stay tune di sana dan semua informasi akan disampaikan. Oke. Nah, Pak Carlos, dengan ini maka semua rangkaian kegiatan kita sudah selesai. Para orang tua, para Boskonian, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Dengan ini, live streaming graduation kelulusan siswa kelas 9 SMP Don Bosco II tahun pelajaran 2021-2022 telah selesai. Segenap guru dan karyawan mengucapkan terima kasih atas dukungan ibu bapak orang tua siswa, para siswa, Yayasan Panca Dharma, tim DOT, dan semua pihak yang mendukung pelaksanaan live streaming graduation ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Bukan hanya kami berdua yang menemani kalian sejak tadi, kami akan memanggilkan Bapak Ibu, para guru, dan semua pihak yang membuat acara ini dapat terselenggara dengan baik. Inilah Pak Peter dan Ibu Rini. Selanjutnya saya panggilkan para bapak-bapak
yaitu Pak Bambang dan Pak Ari. Kalau sudah ada yang ganteng, saya mau yang cantik. Oke. Siapa, Ada Bu? di sini Ibu Irma dan Ibu Rita. Selanjutnya saya panggilkan Pak Leo dan Pak Handoyo untuk maju ke depan. Teman-teman Boskonian dan para orang tua, kami di sini dikomandoi oleh seorang bapak yang merancang semua acara ini. Siapa dia? Siapa ya? Tapi sebelum kita panggil lagi, Bu, kayaknya ada yang belum kepanggil, Bu. Ada yang belum kepanggil, tapi dia itu komandan kita. Oh, gitu. Komandan kita Nggak ya. apa-apa ya, dia datang sendirian Oke. ya. Boleh, Bu, langsung aja kita panggil. Ada Bapak Primus Marianto Nahak yang menjadi PIC dalam kegiatan graduation tahun ini. Oke, nah ini baru nih. Ini kalau yang berikutnya nggak bisa sendiri. Oke, harus didampingi ya, Bu. Harus ya? didampingi. Harus didampingi, ditemani. Kita panggil. Ya, kita panggil pendampingnya dulu. Oke. Oke. Ya, yang terakhir yang akan mendampingi penanggung jawab acara adalah Miss Maria dan Ibu Lisa akan mendampingi Bapak Adrianus Nara Lama II. Inilah keberhasilan kita bersama, para siswa, guru, dan para orang tua. Inilah keberhasilan SMP Don Bosco II. Kami memohon maaf atas kesalahan penyampaian yang mengurangi kenyamanan ibu bapak dan teman-teman. Sampai bertemu dalam acara dan kegiatan yang lain. Karena kita Boskonian dimanapun kita berada. Sampai jumpa.